Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Prihastomo. Saya sebagai owner dari Ayam Gobios. Ayam Gobios itu merupakan suatu warung atau restoran yang khusus di olahan ayam pedas. Jadi ada beberapa menu macam ayam pedas seperti ayam geprek, di situ ada ayam geprek saus telur, ada ayam geprek nantinya ada sambal hijau dan sebagainya. Kita fokus untuk olahan menu ayam pedas kayak gitu. Ayam Gobios itu bermula dari Januari 2013. Kita berdiri tahun Januari 2013, sekitar sudah hampir 2 tahun. Kenapa kok kita mengambil segmennya ayam? Karena di Jogja sendiri setelah kita survei, konsumsi ayam itu cukup tinggi. Selain karena marketnya mahasiswa, kita juga untuk ayam, kenapa kita pilih ayam goreng, karena selama ini kita survei juga konsumsi ayam goreng, market ayam goreng itu dominan untuk di kelas ayam. Dan kenapa ayam juga, karena kita selama ini untuk stok ayam dari stok ayam yang di Jogja itu cukup melimpah, jadi untuk bahan baku kita tidak bakal kekurangan. Terus kita ayam Gobios fokus terhadap ayam yang sifatnya ayam pedas karena perubahan selera makan mahasiswa, anak muda, bahkan masyarakat Jogja sekarang mengarah ke pedas. Jadi mereka lebih suka hal-hal makanan yang pedas. Makanya kita mengikuti dari selera pasar juga. Kita mengedukasi bahwa Jogja itu sekarang seleranya lebih ke pedas-pedasan gitu. Kalau untuk masalah permodalan, sebenarnya kita sebagai sifatnya kita harus mempunyai jiwa wirausaha. Modal itu bukan semata-mata uang, kita punya gagasan, kita punya pemikiran, bahkan kita punya tenaga, itu sebuah modal. Tapi bagaimanapun uang itu sangat berpengaruh untuk menunjang usaha, karena tapi kita di sini ketika kita punya pemikiran di entrepreneur itu kita tidak harus memakai uang sendiri. Kita bisa menggunakan uang investor dengan cara yang jelas gitu, dengan perjanjian yang jelas. Kita bisa menggunakan uang banyak yang bisa kita raih. Contohnya dengan cara kita mempunyai teman, habis itu kita ajak untuk berbisnis bareng, ada yang sifatnya kayak gitu, atau kita punya rekanan, atau kita punya orang tua yang bisa memodalin kita untuk buka usaha. Kalau dalam Gobios sendiri, kita menggunakan investor yang kebetulan juga teman sendiri. Kita sama-sama punya visi yang bareng, terus habis itu kemudian dia punya modal dan saya punya tenaga. Nah, di situ kita bekerja bersama untuk membangun Ayam Gobios ini. Jadi untuk mengenai kerjasama investasi atau investor, yang penting kita itu jujur apa adanya. Kita mengemukakan prospek bisnis ke depan itu apa adanya. Jujur di sini bukan mimpi yang kita tawarkan, tapi realitas dengan berbagai pendukung. Misalnya kita punya sedikit riset, atau kita punya histori sebelumnya. Hal-hal itu penting karena kita gimana pun orang menilai kita dalam berbisnis tetap dengan trust, atau tetap berdasarkan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus kita bangun dari mulai ketika kita mengenalkan bisnis kita gitu loh. Kita akan ketika investor akan percaya, ketika investor percaya terhadap kita harus bisa menjaga kepercayaan itu juga. Itu yang membuat kita bisa bersinergi bareng, berjalan mengembangkan bisnis dengan investor. Kayak gitu. Kalau dibilang kunci sukses dari kita sebenarnya lebih ke kita melakukan perbaikan. Jadi kita prinsip Kaizen, Mas, setiap hari itu adalah perbaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus istiqomah, kita harus fokus terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Terus jangan terlalu banyak berpikir tapi bertindak. Terus habis itu. Terus yang terakhir, fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Jadi kadang-kadang kita terlalu ribet terhadap suatu masalah tanpa kita
melihatnya sebagai tanpa kita memikirkan solusinya. Jadinya kita terjebak terhadap masalah itu terus tanpa ada penyelesaiannya. Makanya yang pertama, yang terakhir ini yang paling saya tekankan bahwa kita Ayam Gobios itu beserta tim itu fokus terhadap solusi bukan masalahnya. Kayak gitu. Karena di tempat kita berusaha untuk sekarang lagi membangun bahwa kita tidak menerima alasan apapun gitu. Karena ketika orang beralasan itu berarti fokusnya mereka terhadap masalah gitu. Karena orang selalu bisa berpikir, selalu bisa berkata sesuai dengan sudut pandangnya dan itu berupa alasan kayak gitu.